Tema yang pertama yaitu indahnya kebersamaan. Kompetensi inti pada tema satu yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar pada tema 1 yaitu yang pertama 1.4 mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, 2.4 menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan. Pemetaan KD tema 1 dapat dilihat seperti gambar di layar. Pada subtema 1, terdapat kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yaitu materi pembelajarannya itu mengidentifikasi keberagaman di Indonesia. Contoh kegiatan pembelajarannya itu siswa duduk secara berkelompok, terus siswa membaca dan mengamati gambar yang ada di buku siswa, kemudian secara berkelompok siswa mengidentifikasi keberagaman yang ada. Terus kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu 4.4. Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh pembelajarannya yaitu guru membawa sapu lidi ke dalam kelas untuk memahami konsep makna persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua yaitu guru meminta siswa menyapu sampah dengan sapu lidi tersebut. Kemudian guru juga menyuruh menyapu siswa dengan sebatang sapu lidi. Terus kemudian guru memandu siswa untuk menyimpulkan persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya yaitu subtema 2. Kompetensi dasarnya yaitu ada 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan pembelajaran yaitu siswa membaca senyap teks tentang tong sampah gotong royong. Terus kemudian siswa mengidentifikasi keberagaman, kerjasama, dan manfaatnya. Kemudian siswa berkelompok, kemudian menyampaikan jawaban kepada teman satu kelompok. Kemudian dibahas secara bersama-sama. Terus kompetensi dasar yaitu ada 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan pembelajarannya itu mendiskusikan tentang bentuk-bentuk kerjasama, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan pembelajarannya itu mendiskusikan jawaban dan pertanyaan dari teks buku siswa tentang bekerja sama dalam keberagaman. Terus, kompetensi dasar 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan pembelajarannya yaitu mendiskusikan masalah yang ada di buku siswa bersama kelompoknya. Setelah selesai, siswa menuliskan pengalaman berkelompoknya. Selanjutnya adalah tema 2. Ini adalah pemetaan dari tema 2, di mana KD yang termuat hanyalah 3.2 dan 4.2. 3.2 adalah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban
dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana KD tersebut tiap-tiap subtema hanya termuat pada pembelajaran 2, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Pada subtema 1 hanya termuat pada pembelajaran 2, 4, dan 6. Begitu juga dengan subtema 2 dan subtema 3. Peta konsep tema 2, di mana tema 2 ini membahas tentang selalu berhemat energi. Pada subtema 1 membahas tentang sumber energi, subtema 2 manfaat energi, dan subtema 3 energi alternatif. Pada subtema 1 terdapat materi yaitu tentang pentingnya hemat air, lalu pentingnya menghemat listrik, dan pentingnya hak dan kewajiban. Kemudian pada subtema 2 ada kerjasama, hemat energi, dan hak dan kewajiban. Lalu pada subtema 3 ada pentingnya hemat energi, petunjuk hemat energi, dan kampanye hemat energi. Lalu ini adalah analisis dari subtema 1. Pada pembelajaran kedua ada tentang menemukan pentingnya menghemat air bersih. Contoh kegiatannya ada yaitu siswa membaca teks bacaan yang berjudul tentang energi air. Kemudian, siswa menyebutkan apa saja manfaat tentang air bersih. Kemudian, siswa berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu pada pembelajaran keempat ada menemukan pentingnya menghemat air, di mana kegiatannya yaitu siswa mengamati gambar mengenai penggunaan energi listrik. Kemudian siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya menggunakan energi listrik, dan siswa menyebutkan apa saja yang harus dilakukan untuk menghemat energi listrik. Lalu pada pembelajaran ke-6 ada mengkomunikasikan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Contoh kegiatannya ada siswa mengamati gambar pada buku tentang minyak bumi. Lalu siswa membuat gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kemudian, siswa akan menukarkan gambar yang telah mereka buat dengan teman sebangkunya, yang mana temannya tersebut akan menceritakan tentang isi pada gambar yang telah dibuat. Kemudian pada subtema 2 pembelajaran 2 ada tentang pentingnya menghemat kertas. Pada kali ini, siswa akan membaca teks bacaan tentang menghemat kertas yang ada pada buku siswa. Kemudian, siswa akan menuliskan apa saja cara untuk menghemat kertas. Kemudian, guru menjelaskan bahwa kertas dibuat dari pohon. Ketika kita boros kertas, sama artinya dengan memicu semakin cepat penebangan pohon. Lalu, guru juga bisa menyampaikan dampak-dampak dari penebangan pohon tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran 4 tentang hemat energi. Siswa dapat mengamati poster tentang menghemat air. Lalu siswa mencatat hal apa saja yang didapatkan dari poster tersebut. Kemudian siswa membuat poster dengan kalimat yang bertema bertulis tentang hemat energi. Selanjutnya pada pembelajaran ke-6 ada hak dan kewajiban, di mana di sini siswa melakukan kampanye mengenai hemat energi menggunakan poster yang telah mereka buat. Selanjutnya pada subtema 3 pembelajaran pertama terdapat materi yaitu mengamati kegiatan hemat energi pada masyarakat sekitar. Contoh kegiatannya antara lain siswa mengamati warga di lingkungannya apakah sudah melakukan hemat energi. Kemudian siswa menuliskan tindakan yang sudah termasuk hemat energi itu apa saja. Lalu siswa menulis tindakan yang mencerminkan belum melakukan hemat energi. Selanjutnya pada pembelajaran keempat terdapat materi yaitu membuat poster hemat energi, di mana contoh kegiatannya siswa membuat petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah apa yang pernah mereka temukan pada dalam masyarakat. Lalu siswa dapat membuat poster yang berisi tentang ajakan untuk menghemat listrik. Poster tersebut dapat dipasang di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah pembelajaran ke-6 tentang melakukan kampanye cinta lingkungan. Di sini siswa dapat melakukan kampanye dengan dipandu oleh guru dengan menggunakan poster yang telah mereka buat. Tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Untuk kompetensi inti yang pertama,
menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar tema 3, yang 1.2 tentang menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. 2.2 menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemetaan kompetensi dasar dan kompetensi inti tema 3 kelas 4 bisa dilihat seperti pada gambar. Pada kegiatan pembelajaran subtema 1 untuk kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran kedua, materi hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan, siswa diminta untuk mendiskusikan dan menuliskan refleksi. Pada pembelajaran keempat, dengan kompetensi dasar yang sama 3.2 dan 4.2, dengan materi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan. Di situ kegiatan pembelajarannya siswa diminta untuk mendiskusikan dan menjelaskan. Untuk pembelajaran ke-6 dengan kompetensi dasar yang sama mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban hak dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, siswa diminta untuk merefleksikan tentang tumbuhan yang mereka tanam dan rawat. Siswa juga diminta untuk menulis apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam dan merawat tumbuhan. Dalam kegiatan pembelajaran subtema 2, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 di mana mengidentifikasikan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran kedua, materi hak dan kewajiban terhadap hewan, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan mengenai hewan yang dibawa dan berdiskusi dan menceritakan pengalaman terhadap hewan-hewan sekitar. Untuk pembelajaran keempat dengan kompetensi dasar yang sama, materi dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Contoh kegiatan yang dilakukan siswa yaitu menjawab pertanyaan, membaca, menceritakan kembali dengan secara individu. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan di buku siswa. Untuk pembelajaran ke-6 dengan kompetensi dasar yang sama di 3.2 dan 4.2, materi hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar, siswa diminta untuk mengingat kembali tentang hak dan kewajiban hewan di sekitar mereka dengan apa yang perlu dijaga keseimbangannya dan dilestarikan. Siswa juga dapat menulis hewan-hewan langka dan membuat kelompok mempresentasikan dan menjawab pertanyaan serta membuat himbauan kepada masyarakat.
untuk perlindungan terhadap hewan-hewan langka. Pada kegiatan pembelajaran subtema 3 untuk kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran kedua, materi hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan, contoh kegiatan yang bisa dilakukan siswa yaitu tanya jawab. Siswa disuruh membaca, membuat kelompok, dan berdiskusi. Untuk pembelajaran keempat, di kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, materi dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan, contoh kegiatan yang bisa dilakukan siswa yaitu tanya jawab, mengamati gambar secara individu, dan menjawab pertanyaan. Untuk pembelajaran ke-6, di kompetensi dasar yang sama di 3.2 dan 4.2, materi contoh sikap dalam melestarikan lingkungan yang dapat dilakukan siswa yaitu siswa membuat kelompok, diminta membahas dan berkomentar dari para pengunjung dan merangkum secara klasifikasi. Siswa juga dapat merefleksikan dan menjawab pertanyaan yang dipadu. Selanjutnya yaitu pemetaan materi. Untuk KD 1.3 subtema 1 terdapat dalam pembelajaran 3, 4, dan 5. Untuk subtema 2 juga pada pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, untuk subtema ketiga terdapat dalam pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, untuk KD 2.3, 3.3, dan 4.3 subtema 1 terdapat dalam pembelajaran keempat, pembelajaran ke-3, dan pembelajaran ke-5. Nah, untuk subtema 2 terdapat pada pembelajaran ke-3, pembelajaran ke-4, dan pembelajaran ke-5. Untuk subtema ke-3 terdapat pada pembelajaran ke-3, pembelajaran ke-4, dan pembelajaran ke-5. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan pembelajaran. Untuk subtema pertama, KD yang digunakan yaitu KD 3.3 menjelaskan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.3 yaitu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pembelajaran dalam subtema 1 yaitu yang pertama, karakteristik individu dalam keluarga. Yang kedua, keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisik. Nah, contoh kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengamati keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisik anggota keluarga. Yang kedua, mengidentifikasi karakter individu anggota keluarga. Yang keempat, mengidentifikasi karakter individu pada gambar berdasar ciri fisiknya. Untuk subtema 2 menggunakan KD 3.3 yaitu menjelaskan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 mengemukakan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran dalam subtema 2 yaitu yang pertama, keragaman karakteristik individu. Yang kedua, keberagaman individu di sekolah. Yang ketiga, keragaman kegemaran teman sekelas. Contoh kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengamati keberagaman karakteristik individu di sekolah. Yang kedua, mendiskusikan manfaat keberagaman karakteristik individu di sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Subtema ketiga menggunakan KD 3.3 dan 4.3. Materi pembelajaran yaitu yang pertama, keberagaman karakteristik individu. Yang kedua, keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat. Yang ketiga, manfaat keberagaman karakteristik individu. Nah, contoh kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengamati keberagaman karakteristik individu di sekolah. Yang kedua, membaca materi tentang keberagaman individu dan manfaatnya. Yang ketiga, menanyakan keterkaitan antara pekerjaan dengan karakteristik individu. Yang keempat,
mendiskusikan sikap dalam menghadapi keberagaman karakteristik individu di sekolah. Yang kelima, menuliskan tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya adalah tema 5, pahlawanku. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 1.3. Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3. Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.4. Menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 3.1. Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1. Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran pada tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Materi yang akan dipelajari yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Pada pembelajaran kedua, kegiatan pembelajarannya diantaranya yang pertama, mendiskusikan makna sila keempat Pancasila. Yang kedua, menganalisis cerita dalam kelompok yang mencerminkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran keempat, kegiatan pembelajarannya diantaranya 1. Menghubungkan sikap tokoh dengan nilai-nilai Pancasila, membaca cerita Balaputra Dewa, kemudian siswa menjawab pertanyaan secara berkelompok. Yang ketiga, guru meminta siswa menuliskan refleksi diri, apakah tindakannya sesuai dengan makna sila keempat. Kemudian materi selanjutnya yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ke-6. Kegiatan pembelajarannya diantaranya yang pertama, mendiskusikan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengamati membaca teks tentang Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, membuat peta konsep tentang Pangeran Diponegoro. Dan yang keempat, mendiskusikan sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro dan kaitannya dengan nilai Pancasila. Subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Materi pembelajaran yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Pembelajaran kedua, kegiatan pembelajarannya diantaranya yang pertama, menganalisis masalah dan menghubungkan dengan sila kelima, membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan. Yang ketiga, mengamati simbol sila Pancasila dan menghubungkan dengan maknanya. Kemudian pembelajaran keempat, kegiatan pembelajarannya diantaranya yaitu yang pertama, menghubungkan sikap Pattimura dengan sila Pancasila. Yang kedua, mengamati foto pahlawan dan membaca teks tentang pahlawan. Materi pembelajaran yang berikutnya yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ke-6. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mendiskusikan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengamati gambar tokoh dan membaca teks singkat tentang tokoh. Yang ketiga, mencari informasi tentang tokoh yang diamati dalam bentuk peta pikiran.
Subtema 3, Sikap Kepahlawanan. Materi pembelajarannya yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Pembelajaran kedua, kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, menganalisis masalah terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa menuliskan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, mendiskusikan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui gambar. Pembelajaran keempat, kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, menghubungkan sikap-sikap kepahlawanan dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membaca teks tentang Bung Tomo, kemudian berdiskusi tentang sikap-sikap Bung Tomo yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Materi pembelajaran yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ke-6, kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mendiskusikan sikap kepahlawanan dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membaca teks cerita, bertukar pendapat, berdiskusi tentang sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah pemetaan kompetensi dasar. Untuk tema 6 yaitu cita-citaku memiliki 4 kompetensi dasar yang terdiri dari KD 1.3 yaitu mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada KD 2.3 yaitu bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada KD 3.3 yaitu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, dan ada KD 4.3 yaitu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada subtema yang pertama yaitu aku dan cita-citaku, itu terdapat materi pembelajaran hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada subtema 1 ini terdapat 4 KD yaitu KD 1.3 mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada KD 2.3 yaitu bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada KD 3.3 yaitu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, serta KD 4.3 yaitu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD tersebut tersebar pada pembelajaran ketiga, 4, dan 5 pada subtema 1. Kegiatan pembelajarannya itu ada seperti bermain kartu kata dan kartu gambar tentang simbol dan sila-sila Pancasila serta maknanya. Kemudian ada menyimak cerita atau mengamati video atau film gambar tentang berbagai macam profesi yang dikaitkan dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kegiatan menuliskan hasil wawancara dengan bahasa sendiri yang dapat dilengkapi dengan foto atau video dan lainnya. Dia kaitkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya pada subtema yang kedua yaitu hebatnya cita-citaku, itu ada materi pembelajaran tentang menceritakan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada subtema 2 ini itu terdapat 4 KD yaitu KD 1.3, KD 2.3, KD 3.3, dan KD 4.3. Nah, penyebaran kompetensi dasar itu terdapat pada pembelajaran ketiga, di mana kegiatan pembelajarannya itu diantaranya adalah menuliskan hasil laporan wawancara tentang hebatnya cita-cita dikaitkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, yang terakhir adalah subtema ketiga yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Pada subtema 3 ini terdapat materi pembelajaran yaitu menceritakan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kompetensi dasar yang ada di dalamnya adalah kompetensi dasar 1.3, 2.3, 3.3, dan 4.3, di mana kompetensi dasar tersebut menyebar ke pembelajaran 3 dan 4.
Kegiatan pembelajarannya itu diantaranya adalah membaca teks singkat dan mengamati gambar orang-orang sukses. Kemudian mendiskusikan bersama tentang karakter-karakter positif yang diperlukan dalam meraih cita-cita dikaitkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Tadi adalah penjelasan dari penyebaran kompetensi dasar pada tema 6 yaitu cita-citaku. Untuk tema 7 selanjutnya bisa simak video selanjutnya. Tema selanjutnya yaitu tema 7. Kompetensi inti dari tema 7 yaitu yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar tema 7 yaitu yang pertama, yang 1.4, mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 3.4, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4, yaitu menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Pemetaan tema 7 dapat dilihat seperti gambar di layar. Subtema 1 yaitu ada kompetensi dasar 1.4, mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ada 2.4, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Ada 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4, menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh pembelajarannya ada yang pertama, siswa melakukan diskusi kelompok mengenai ada berapa banyak pulau di Indonesia dan apa saja namanya. Dan di pulau mana dirinya tinggal. Kemudian siswa membaca teks bacaan tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, contoh pembelajaran kedua yaitu siswa membaca teks bacaan ragam bahasa daerah di Indonesia. Guru meminta siswa untuk menulis cerita rakyat menggunakan bahasa daerah. Contoh pembelajaran yang ketiga yaitu siswa berdiskusi mengenai tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar agama yang ada di Indonesia. Siswa menuliskan tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar agama-agama yang ada di Indonesia dalam sebuah peta pikiran. Subtema selanjutnya yaitu subtema 2. Kompetensi dasarnya itu 1.4, mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4, menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh pembelajaran yang pertama yaitu siswa membaca teks bacaan Rumah Adat Suku Manggarai.
Kemudian, siswa mengamati gambar beberapa rumah adat di Indonesia, lalu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat daerah setempat. Terus contoh pembelajaran yang kedua yaitu siswa membaca teks tentang ragam pakaian adat di Indonesia. Kemudian siswa mencermati gambar beberapa pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, siswa menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang kemudian akan dibacakan di depan kelas. Terus contoh pembelajaran yang ketiga yaitu ada siswa membaca teks tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia. Kemudian, siswa menyebutkan beberapa nama tari daerah di Indonesia. Subtema yang ketiga yaitu ada kompetensi dasar 1.4, mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4 menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa membaca teks mengenai penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat di Indonesia. Kemudian, guru mengajak siswa bertanya jawab mengenai pekerjaan orang tua mereka. Guru menjelaskan beberapa aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebutkan. Pembelajaran yang kedua yaitu siswa mencermati teks sikap toleransi terhadap keragaman. Tentang bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Kemudian, siswa berdiskusi kelompok mengenai sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang ketiga yaitu siswa membaca teks tentang sikap toleransi. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab tentang perlunya bersikap toleransi. Tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Pada peta konsep bisa kita lihat tema 8 memiliki 3 subtema. Untuk subtema pertama terdiri dari keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga dan keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisik. Subtema 2 terdiri dari keberagaman karakteristik individu, keberagaman individu di sekolah, dan keragaman kegemaran teman sekelas. Untuk subtema 3 ada keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, dan manfaat keberagaman karakteristik individu. Pada tema 8 memiliki 4 kompetensi inti. Untuk yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat
beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menjalankan manfaat keberagaman, karakteristik individu dan kehidupan sehari-hari. Dan 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman, karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 1.2 menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. 2.2 menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran tema 9, subtema 1, kekayaan sumber daya energi Indonesia. Materi pembelajarannya yaitu menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. Pembelajaran kedua. Kegiatan pembelajarannya yaitu berdiskusi mengidentifikasikan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pembelajaran keempat. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membaca dan memahami isi teks yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Pembelajaran keenam. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 2. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Materi pembelajarannya yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kedua. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, berdiskusi mengidentifikasikan hak dan kewajiban warga masyarakat. Yang kedua, membaca dan memahami teks tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengidentifikasikan contoh hak dan kewajiban disertai pelaksanaannya. Pembelajaran keempat. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, membaca bacaan hak terhadap sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran keenam. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, membaca dan mengamati gambar tentang bentuk-bentuk kerjasama sebagai wujud dari kewajiban warga masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 3. Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Materi pembelajarannya yaitu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kedua. Kegiatan pembelajaran yaitu berdiskusi mengidentifikasikan hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap air bersih. Pembelajaran keempat. Kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama, membaca bacaan teks dan memperhatikan tindakan atau perilaku tokoh dalam bacaan. Yang kedua, mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran keenam. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, membaca dan memahami bacaan tentang akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasikan akibat tidak dilaksanakannya pelaksanaan hak
dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah pemetaan kompetensi dasar.